Kita masuk dalam segmen Kompas Bisnis, Saudara. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menolak membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS menggunakan APBN. Purbaya bilang tanggung jawab pembayaran ada di Danantara Indonesia. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus bergulir. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menolak membayar utang WUS dengan menggunakan APBN. Purbaya menambahkan tanggung jawab pembayaran utang ada di Danantara Indonesia karena seluruh dividen masuk ke Danantara, seharusnya ini mampu untuk membayar utang tersebut. Dapat pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa. Belum tegas seperti yang Bapak harapkan ya Pak? Mereka ngotot aja. Sampaikan kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan, hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ. Sekian puluh triliun akan lebih, dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini karena nggak sempat kan untuk buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan minim lebih banyak di proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, Chief Operating Officer Danantara, Doni Oskaria, mengajukan 2 skema penyelesaian utang proyek kereta cepat WUS. 2 skema itu diantaranya dengan menyuntikkan dana kepada PT KAI atau menyerahkan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah. Sudah rapat dengan Kementerian Perhubungan, menawarkan beberapa opsi yang kita harapkan ini nanti menjadi solusi terbaik bagi industri kereta api kita ke depan. Salah satu opsi tentu saja adalah bagaimana kemudian kita menambahkan equity kita, ya, sehingga ini kan loan-nya yang teman-teman juga tentu tahu ya, bahwa ini utang pembangunannya cukup besar. Nah ini apakah kita menambah equity sehingga kemudian perusahaan ini menjadi self-sustain? Karena secara operasional mereka kan sudah cukup ya, jadi EBITDA-nya sudah positif ya perusahaan ini, sehingga hanya equity-nya waktu itu kekecilan kita menempatkannya. Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama, atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS dibangun dengan nilai total investasi 7,2 miliar dolar Amerika Serikat atau dengan kurs rupiah 16.500 rupiah setara 118,8 triliun rupiah. Dari total investasi tersebut, 75% didapat dari pinjaman China Development Bank dan sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham. Meski 2 tahun beroperasi, WUS terus jadi beban keuangan. Berdasarkan laporan keuangan per Juni 2025 yang dirilis resmi PT KAI, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI mencatat kerugian hingga 4,2 triliun rupiah sepanjang tahun 2024. Hingga paruh pertama 2025, PSBI kembali menanggung rugi 1,6 triliun rupiah. Proyek kereta cepat atau WUS resmi beroperasi di tahun 2023 oleh Presiden Joko Widodo kala itu. Jokowi menegaskan proyek WUS sama sekali tidak akan menggunakan APBN. Vicky Kwen, Tim Liputan, Kompas TV. Meski 2 tahun beroperasi sejak tahun 2023, kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS terus merugi dan menjadi beban keuangan. Berdasarkan catatan PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC, WUS mencatat kerugian triliunan sejak beroperasi. Lantas bagaimana membereskan utang ini? Kami akan tanya langsung kepada pengamat BUMN sekaligus Direktur Next Indonesia, Heri Gunawan yang sudah hadir di studio. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Mas Bre. Ya, sehat ya Pak ya? Sehat. Yang lagi nggak sehat mungkin WUS ini Pak. Ya, karena betul. utangnya luar biasa. Tapi kita ngomongin soal WUS ini. Ini kan yang punya saham paling besar di WUS ini kan KAI. Ya. Otomatis kan beban paling besar juga ada di KAI gitu ya. Waktu itu sempat restrukturisasi utang sempat dibahas di DPR juga. Tapi sebenarnya yang paling make sense restrukturisasi utang di WUS ini seperti apa dan bahasnya antara siapa dan siapa nih Pak? Ya. Persoalannya kan gini, ini yang menandatangani utang itu kan KAI yang menandatangani utang kepada Bank Cina
Nah, utangnya KAI ini yang tahun 2023 itu kan sudah disetujui oleh DPR untuk dijamin oleh APBN. Nah, tapi bukan APBN sesungguhnya yang menjamin dan bukan pemerintah, itu dikuasakan kepada PII. Itu ada BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Jadi penjamin PII itu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Nah, dialah yang menjamin pinjaman KAI untuk merealisasikan proyek KCIC ini, WUS ini, yang kemudian dia tanda tangan di pinjaman dari Bank Cina itu. Nah ya sekarang semuanya sudah selesai kan, sudah beroperasi, tinggal persoalannya kan beroperasinya masih berdarah-darah gitu ya. Itu terakhir kita lihat Pak Doni kelihatannya mau menyerahkan persoalan WUS ini ke Menteri Keuangan, dan Menteri Keuangan itu sudah menolak, kayaknya memang benar juga ditolak. Karena kan gini, dia harus tahu juga posisinya bahwa KCIC itu kan perusahaan patungan Indonesia dengan Cina, PSBI itu di situ kan, pilar strategi BUMN Indonesia. Nah, pilar strategi BUMN Indonesia ini di atasnya kan ada KAI yang 58% mayoritas. Yang BUMN itu adalah KAI. PSBI bukan BUMN, KCIC bukan BUMN. Karena BUMN itu ketentuannya adalah kepemilikan saham langsung dari pemerintah atau saham istimewa pemerintah dalam bentuk saham dwiwarna gitu. Makanya kalau APBN yang harus menanggung, pertanyaannya kok APBN ngasih duit ke swasta buat apa gitu kan? Itu nggak rasional maksud saya gitu. Nah, dan juga kita juga APBN juga nggak punya duit. Nah itu memang sekarang itu memang persoalannya juga ini sekarang yang jadi masalah itu sudah menyeret keuangan KAI yang cukup besar karena kerugian-kerugiannya. Bayangin aja, KAI itu harus menyediakan sinking fund. Itu sinking fund itu dana yang dibatasi penggunaannya. Jadi kalau dia itu 1,7 triliun tahun 2025 itu 25 itu ditaruh 1,7 triliun untuk kereta cepat. Jadi ini ada dan udah dialokasikan nih, dia udah tahu nanti akan digunakan untuk apa ya, untuk kereta cepat itu 1,7 triliun. Nah akhirnya setiap tahun masa KAI itu akan tergerogoti gitu. Nanti lama-lama yang terimbas itu layanan publik yang sudah baik seperti KRL segala macam kayak gitu. Oke, jadi kemudian jangan sampai kereta ini harus yang nanggung KAI, KRL tadi kereta-kereta lainnya terimbas. Tapi yang menjadi pertanyaan saya juga Pak Heri, negosiasinya antara pemerintah Indonesia dan Cina perlu nggak dilakukan untuk bisa misalnya ngomongin soal utang ini pakai kompensasi misalnya dengan utang misalnya? Bisa. Sekarang gini, kan kita petakan masalahnya itu ada dua. Masalah di di kereta cepat ini. Pertama, dia kasnya itu bermasalah karena operasionalnya itu tidak mencapai target. Kalau kita lihat di laporan tahunan kereta api Indonesia, di situ ada berapa sih volume penumpang itu sepanjang tahun 2024 dari kereta cepat Jakarta Bandung itu dalam satu tahun sekitar 6.050.000 orang. Itu rata-rata sekitar 16.500 orang per hari. Nah kira-kira gitu. Ini masih berdarah-darah, harus dipenuhi. Ini yang jangka pendek. Ini jangka panjang itu terkait dengan utang yang harus dibayar. Yang ada bunganya yang 3%, ada bunganya yang 2%, kan gitu. Nah ini yang bisa dengan negosiasi pemerintah G2G adalah ini. Jadi artinya sebenarnya G2G itu bukan yang Menteri Keuangan datang, bukannya Presiden datang, bukan. Tapi Danantara kan pemerintah. Jadi Badan Pengelola Investasi Danantara itu adalah badan publik. Mereka yang bisa, karena sekarang semua BUMN ada di bawah mereka yang punya inisiatif menegosiasi misalnya di sana dengan Menteri Keuangan Cina misalnya segala macam. Ya kalau memang diperlukan misalnya menurunkan tadi suku bunganya yang diturunkan. Suku bunga diturunkan, jangka waktunya yang dari 30 tahun mungkin dibuat 40 tahun atau dibuat 50 tahun. Atau kalau memang terlalu sulit, karena memang harus basisnya itu adalah kemampuan KCIC untuk membayar. Misalnya kalau terlalu panjang, nah karena kemampuan bayarnya sangat lemah, kan bisa saja ya dinegosiasikan soal kompensasi. Ya. Itu soal G2G bisa lah, orang sama-sama plat merah kok. Oke, intinya Danantara nih di sini ya, kuncinya di Danantara. Kuncinya gitu di Danantara Nah, itu. Selain negosiasi juga, ini kan ada juga opsi yang dibilang bahwa bisa pakai dividennya Danantara gitu ya, Pak Menkeu bilang. Ini kan ada 80 triliun nih dana yang seharusnya biasanya ke Kemenkeu, kemudian lepas nih sekarang gitu kan. Nah, kalau misalnya bisa diselesaikan lewat dividen ini, bukankah ini jadi quick win nih Pak untuk semuanya gitu ya, dan nggak ganggu Danantara sebenarnya? Ya nggak susah kalau pakai dividen kan gini, Danantara itu hadir, kalau menurut saya ya,
Danantara itu hadir, satu dia harus mengkonsolidasikan BUMN, yang kedua secara ekspansif dia harus menggandakan kemampuan kita kemampuan kita untuk meningkatkan investasi. Nah, ini ada dua hal yang harus dilaksanakan oleh Danantara secara bersamaan ya. Nah, kalau di sini dia lakukan, kebutuhan modalnya untuk yang ini terlalu besar. Gitu ya. Sekarang gini, katakanlah kasarnya gini ya, berapa sih utangmu? 40 triliun. Ya. Ditutup nih sama dividen yang diperoleh Danantara. Tapi besok-besok rugi kan beroperasinya. Yang ditombokin lagi. Nah, kan nggak bisa begitu penyelesaiannya. Jadi itu menurut saya sih joknya Menteri Purbaya aja tuh. Udah pakai aja tuh dividen Danantara gitu kan. Nah, maksudnya pakai dividen Danantara itu kan dia harus mencari solusi, misalnya dia membangun ekosistem. Membangun ekosistem misalnya gini ya. Ya ini salah satu opsi aja, tentu Danantara sudah punya analisisnya. Kenapa tidak dilakukan misalnya orang kalau dari Bandung pengen ke Soekarno-Hatta, dia cukup dengan beli 1 tiket bus. Mungkin nggak? Menurut saya mungkin. Misalnya dari Halim, kemudian dia melakukan aliansi strategis dengan LRT, kemudian dia melakukan kemudian dengan kereta bandara. Kan semuanya plat merah nih. Ya. Sangat mungkin, itu salah satu opsi gitu ya. Itu sangat mungkin dilakukan sehingga ada kenyamanan gitu. Nah, karena gini, masalahnya kan kereta cepat ini kan kalau hanya mampu menembus 20.000 per hari, artinya semakin banyak pengunjungnya, itu kan ketika liburan. Jadi kereta cepat ini jadi wahana liburan. Ini kan musiman, itu yang nggak bisa diandalkan gitu. Nah, ini jadi bukan untuk semata-mata buat nambel langsung, tapi ya itu dibangun ekosistemnya biar bisa sustain gitu ya. Betul. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan, Pak Heri, ini kan WUS selalu rugi gitu ya. Targetnya ada 30.000 penumpang gitu ya. Realisasinya ternyata kurang lebih ya cuma setengah dan pas hari-hari libur saja gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kemudian kenapa proyek-proyek di Indonesia itu seringkali kayak gini Pak, mismatch gitu antara yang di lapangan dengan perencanaannya. Nah, seperti apa kalau Anda melihatnya? Ini persoalannya gini, pada proyek itu yang nilainya sangat politis gitu ya, yang politis hanya untuk gimmick ya. Tapi sebenarnya nilai urgensinya rendah. Nah, menurut saya ya ini kereta cepat ini. Urgensinya nggak besar, masyarakat belum perlu dengan kereta cepat. Tapi bahwa barang ini bagus, iya, keretanya bagus maksud saya. Tapi bahwa proyeknya bagus, menurut saya tidak. Kenapa? Karena ongkos investasinya terlalu mahal. Bayangin aja, ongkos investasinya katakanlah sampai hampir 100 triliun. Tapi ini kereta cepat ini sekarang mau diposisikan itu kelas menengah ke bawah, makanya tiketnya didiskon 250.000. Nah, kalau dia ingin masif, kalau misalkan mass rapid gitu ya, dia pengen masif, itu kan artinya tiketnya nggak boleh mahal. Tapi kalau dia pengen eksklusif, maka tiketnya mahal. Kalau mahal, ini berarti dia tidak inklusif. Jadi dia eksklusif sehingga penumpangnya itu tidak elastis terhadap harga. Mau dinaikin harga nggak ada masalah, tapi dia dapat eksklusif gitu ya. Nah, ini kan serba tanggung nih. Nah, ketika dihitung, ini sebenarnya kan tidak masuk skala ekonomi untuk nilai investasi yang begitu besar. Nah, cuman dipaksakan. Makanya waktu itu kan ada tragedi. Tragedinya adalah Menteri Perhubungan itu tidak mau datang groundbreaking. Sampai akhirnya dipecah. Nah, ini dia yang kemudian selain mismatch antara nilai investasi yang besar dan juga nilai ekonominya, ada juga nih tenor utangnya dan juga sifat proyek yang jangka panjang ini nggak mismatch gitu. Anda melihatnya juga seperti apa? Ya, sekarang gini, persoalannya ini kemampuan perusahaan itu untuk mengelola pendapatan gitu ya, itu tidak mampu memenuhi skala minimum kewajibannya. Itu kan persoalan gitu ya. Nah, sehingga perusahaan ini beroperasi secara merah terus. Nah, inilah maksud saya ada mismatch. Dia menghitung pendapatannya cuma 1. Tapi dia ngambil pinjaman dengan kewajiban di periode yang sama itu harus membayar 1,5. Kan 0,5-nya mesti nombok. Mesti kan dia menghitung kalau dia punya pendapatan 100, maka kemampuan saya membayar itu ada 20. Dan maka ketika dinegosiasi utang,
maka saya mampu membayar 20. Oke, kalau 20 itu berapa tahun nih? Nah, kalau gitu ini berapa bunganya? Nah, itu kan harus dilakukan, tapi kelihatannya proyek ini tergesa-gesa. Nah, karena tergesa-gesa pula lah, maka ada pembengkakan biaya yang dari 80 menjadi 116 triliun. Itu hitungan dari awal nih yang berarti yang nggak match ini ya Pak ya. Oke. Tapi kemudian ada juga yang bilang solusi yang lain adalah ya udah asetnya WUS ini diambil pemerintah gitu ya. Nah, ini apakah nanti bakal jadi masalah gitu? Karena kan aset bermasalah. Jangan jawab dulu Pak. Pak Heri, kita akan kembali saudara setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis masih membahas terkait dengan utang WUS seperti apa penyelesaiannya. Masih bersama kami juga Heri Gunawan, pengamat BUMN yang juga Direktur Next Indonesia. Oke Pak Heri, kita lanjutkan kembali tadi yang terkait dengan salah satu solusi yang ditawarkan gitu ya. Ini ada pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 6 DPR, Adi Satria Suryo Sulistyo bilang bahwa salah satu opsi yang bisa diambil adalah ya mengambil alih WUS menjadi salah satu aset negara gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, bukankah ini justru malah menambah beban negara gitu? Karena ini kan aset bermasalah gitu si WUS ini. Ya menurut saya gini loh, kita ya jangan main potong kompas asal-asalan kayak gitu. Jadi gini, sekarang kalau kita ngomongin soal keterlibatan pemerintah terhadap WUS, yang perlu kita tanya dulu satu nih, keterlibatannya di bidang apa? Misalnya satu, ini WUS ini pengen bangun katakannya stasiun baru, misalkan dia membutuhkan yang diajukan Pak Doni kan kita nggak tahu persis apa sebenarnya yang diinginkan. Nah kemudian dia pengen itu minta penjaminan dari pemerintah, pinjaman misalnya gitu ya, pinjamannya mau dijamin oleh pemerintah. Ini ada mekanismenya juga. Ini ada peraturan Menteri Keuangan tahun 2023. Jadi kalau pengen pinjaman dijamin oleh pemerintah terkait dengan fasilitas kereta cepat, itu yang mutusin. Itu bukannya menteri dan bukan Danantara yang mutusin, ada namanya Komite Kereta Cepat Indonesia Cina. Itu diketuai oleh Menko Perekonomian, anggotanya itu Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, dan tahun 2023 itu adalah Menteri BUMN. Kalau di sini udah oke, setuju, maka dia kasih rekomendasi katakanlah kepada Kereta Api Indonesia. Nah, baru Kereta Api Indonesia ini ngajukan ke pemerintah gitu, dalam hal ini Menteri Keuangan. Nanti Menteri Keuangan bisa bilang, oh iya kamu lewat PII aja, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, atau langsung negara. Nah itu baru, jadi itu mekanismenya. Agak rumit ya Pak, panjang ini ya. Panjang, itu persoalan tata kelola supaya nggak bisa diputuskan ujuk-ujuk oleh satu orang gitu. Ini kan check and balance gitu ya. Nah itu udah disiapkan, tapi nggak bisa kalau misalkan udah diambil aja oleh pemerintah. Ya pemerintah ngapain ngambil barang yang nggak kepake gitu. Yang inilah istilahnya kita tadi sempat dibilang Pak Heri juga, kita ngambil motor yang lagi mogok gitu ya, seolah-olah bengkel gitu pemerintah kita. Betul pemerintah memang tukang ini ya, apa namanya, ketok magic gitu. Oke, Pak Heri, kita kalau misalnya tadi opsi mengambil alih aset WUS menjadi milik negara gitu, ataupun misalnya KAI menanggung utang ini sendiri gitu. Nah, dampaknya ke KAI seperti apa? Ya, bukannya malah jadi kemana-mana gitu? KAI collab. Udah bukan apa-apa lagi, berarti collab langsung? Iyalah, kalau KAI disuruh tanggung, sekarang kan KAI ini, awalnya KAI punya saham itu 51%. Sekarang ini kan karena KAI udah tambah modal, itu sekarang kan sahamnya 58%. Ini pelan-pelan yang lain tuh terdilusi kan. Jadi KAI itu akan semakin banyak. Ketika KAI dibiarkan sendiri, kemudian dia harus menanggung beban kereta WUS, yang ketika beroperasi aja sudah merah, kemudian ditambah dengan utangnya, KAI itu yang kemudian itu nanti, KAI itu nggak bisa lagi investasi. Nah ketika KAI lagi tidak punya kemampuan investasi, yang langsung kena dampaknya adalah masyarakat pengguna kereta seperti termasuk komuter lain. Nah ini bisa berpotensi menjadi masalah sosial nih. Dia akan menjadi akan dinamis masalah sosial. Lu bayangin, kita orang yang selama ini udah enak-enak naik gitu ya KRL, tiba-tiba gerbongnya karatan apa segala macam. Atau naik tarifnya misalnya jadi 10.000 tarifnya naiknya segala macam itu. Oke, jadi memang solusi yang bisa kita ambil ataupun yang paling bertanggung jawab di sini Danantara dengan berbagai cara yang bisa dilakukan, tapi tidak ujuk-ujuk dengan nambel dengan dividen gitu ya, harus dengan kreativitas mereka. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri Gunawan, pengamat BUMN sekaligus Direktur Next Indonesia sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Insight yang luar biasa. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi. Terima kasih Mas Budi. Saudara, jangan beranjak, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi